Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan dilindungan Tuhan. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran IPS kelas 7, pada pertemuan kali ini kita akan bahas di tema 3, potensi ekonomi lingkungan, C, peranan masyarakat dalam rantai makanan. Dan untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pasar dan harga. Kita mulai di pasar. Pasar diartikan sebagai sarana bertemunya pembeli dan penjual yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung untuk melakukan transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli dapat terjadi di lokasi tertentu, warung, toko, mal, pasar tradisional, dan bahkan melalui internet. Semua tempat tersebut dapat disebut dengan pasar. Pasar merupakan sarana kegiatan distribusi barang dan jasa. Produsen menawarkan hasil produk dan jasanya di pasar, dan konsumen mencari barang yang dibutuhkan di pasar. Seiring perkembangan teknologi, pasar tidak lagi memiliki batasan wilayah. Semua negara dapat saling terhubung untuk menawarkan dan mencari kebutuhan. Kita mulai fungsi pasar. Fungsi pasar adalah yang pertama, fungsi distribusi. Fungsi pasar sebagai saluran distribusi artinya pasar sebagai sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Fungsi yang kedua, fungsi pembentuk harga. Penjual menawarkan produk dan jasa pada harga tertentu dan berharap mendapatkan laba dari penjualan produk dan jasa. Sedangkan konsumen melakukan permintaan atas suatu produk dan jasa dan berharap mendapatkan harga yang murah agar semua kebutuhannya dapat tercapai. Perbedaan keinginan penetapan harga antara penjual dan pembeli ini menimbulkan tawar-menawar dan membentuk harga keseimbangan atau harga pasar. Yang ketiga, fungsi promosi. Sebagai saluran distribusi pasar, akan melakukan promosi kepada konsumen agar mereka tertarik membeli produk dan jasa. Dalam situasi ini, produsen diuntungkan dengan adanya promosi yang dilakukan oleh pasar. Kan kita masuk di 6 macam kelompok pasar. Yang pertama, pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. 2, waktu bertemunya penjual dan pembeli. 3, luas kegiatan distribusi. 4, fisik pasar. 5, bentuk pasar. Dan 6, struktur pasar. Kita mulai di pertama, pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Yang terdiri dari pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi ini merupakan pasar yang memperjualbelikan barang konsumsi untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya, pasar buah, pasar kelontong, pasar baju. 2, pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pasar faktor produksi alam, pasar faktor produksi tenaga kerja, dan faktor produksi modal. Yang kedua, pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. Itu pasar kaget merupakan pasar yang terbentuk ketika ada keramaian atau kegiatan tertentu. Contohnya adalah pasar pada kegiatan Car Free Day. Pasar harian merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dapat dijumpai setiap hari.
Contohnya adalah pasar daerah yang buka setiap hari. Yang ketiga, pasar mingguan. Merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Contohnya adalah pasar Kliwon, pasar Wage, pasar Ligi. Yang keempat, pasar bulanan. Merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Contohnya adalah pameran lukisan yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Yang kelima, pasar tahunan. Merupakan pasar yang hanya terjadi 1 tahun sekali. Contohnya adalah Pekan Raya Jakarta, Pekan Sekaten Yogyakarta. Yang ketiga, pasar menurut luas kegiatan distribusi. Pasar lokal merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang hanya meliputi tempat tertentu. Contoh adalah pasar Kolombo, pasar Muntilan, pasar Prambanan. Pasar daerah merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah tertentu, seperti wilayah kabupaten atau provinsi. Contoh pasar Beringharjo, Yogyakarta, pasar Klewer, Solo, pasar Johar, Semarang. Pasar nasional merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah secara nasional atau satu negara. Contohnya adalah pasar uang dan pasar modal. Nah, pasar tradisional merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan seluruh dunia sehingga memungkinkan terjadi transaksi beli antar negara. Untuk saat ini, platform penjualan online memungkinkan terjadinya jual beli lintas negara seperti eBay, Alibaba, Amazon. Nah, itulah pasar menurut luas kegiatan distribusi. Yang keempat, pasar menurut fisik pasar. Pasar konkret disebut juga dengan pasar nyata. Pasar konkret merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya pasar Beringharjo, Yogyakarta, Pekan Raya Jakarta, pasar Prambanan. Pasar abstrak merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara tidak langsung. Baik penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi melalui internet, brosur, telepon, dan lain sebagainya. Contohnya toko online shop, Tokopedia, Salora. Itulah pasar menurut fisik pasar. Nah, kita lanjut ide itu harga. Harga merupakan nilai tukar atas suatu barang maupun jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Nilai tukar yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli disebut dengan harga keseimbangan. Nah, ini ya harga keseimbangan. Oke. Ini ada garis permintaan. Yang ini adalah kurva penawaran. Nah, ketika terjadi perjumpaan harga keseimbangan yang ini. Jadi pada saat harga 6, maka barang yang diminta dan ditawarkan itu adalah 6. Dan ini yang disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium. Nah, jadi nilai tukar yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Harga keseimbangan atau harga pasar terjadi ketika jumlah dan harga barang yang ditawarkan dan diminta berada pada satu titik. Ini ya yang namanya kita lihat di gambar sini. Ini adalah keseimbangan harga atau harga keseimbangan. Ini ya harga keseimbangan. Harga merupakan satu hal yang penting dalam ekonomi. Fungsi harga. Satu, sebagai acuan
memperhitungkan nilai jual barang dan jasa. 2. Mempermudah kegiatan transaksi jual beli. Yang ketiga, sebagai acuan konsumen untuk mengetahui kualitas barang dan jasa yang akan dibeli. 4. Harga yang ditetapkan secara benar akan menghasilkan keuntungan bagi produsen. 5. Sebagai acuan bagi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian barang dan jasa. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.